Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman soal praktek dari metode hipnoterapi yang kita laksanakan, baik itu di kelas seminar maupun hipnoterapi yang kita lakukan secara personal. Nah, biasa praktek yang kita lakukan adalah mematahkan pensil dengan jari kelingking, baik itu satu pensil, 2, 3, 4, sampai dengan yang terakhir kita pernah matahkan sampai dengan 8 pensil sekaligus hanya dengan jari kelingking, atau jalan di atas beling tanpa alas kaki, atau praktek yang sering juga kita gunakan menembus kentang hanya dengan sedotan. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, apakah benar itu bisa dilakukan atau jangan-jangan itu hanya rekayasa, seperti pensilnya memang sudah patah tapi belum total, atau mungkin memang dipilih pensilnya itu adalah pensil yang sangat rapuh, yang artinya memang sangat mudah dipatahkan. Atau ada juga yang bilang jangan-jangan belingnya palsu gitu, artinya memang belingnya tidak berbahaya atau belingnya tidak tajam, ya. Jadi yang pengen saya sampaikan di sini adalah pensil yang kita gunakan ya pensil pada umumnya, pensil yang sering kita gunakan untuk menulis. Terserah pensilnya pensil merek apa ya, karena setiap pensil punya kualitas kayunya masing-masing ya, tergantung kita pakai pensil yang merek seperti apa. Ada yang memang kualitas kayunya yang bagus ataupun kualitas kayunya yang biasa saja gitu. Itu pensil yang kita gunakan. Ataupun beling yang kita gunakan memang asli beling yang kita pecahkan sendiri dari botol minuman gitu. Jadi memang belingnya juga beling yang asli. Dalam sekali praktek untuk berjalan di atas beling kita memecahkan dari 200 sampai dengan 300 botol minuman. Itu yang kita jadikan alat praktek untuk kita jalan di atas beling. Kentang juga seperti itu, kentangnya juga kentang yang mentah yang memang baru kita beli dari pasar. Sedotannya juga sedotan yang biasa kita gunakan untuk minum, jadi memang tidak ada rekayasa sama sekali gitu. Nah, ketika praktek yang paling sering kita hadapi adalah banyak orang yang bertanya, mungkin nggak sih pensil dipatahin pakai jari kelingking gitu? Atau ketika orang kita minta untuk praktek, masing-masing orang sudah mulai mengatakan, aduh nanti kalau nggak patah gimana? Atau nanti kalau jarinya sakit gimana? Atau nanti kalau jarinya terkilir gimana gitu? Atau waktu praktek untuk jalan di atas beling, banyak teman-teman yang mengatakan, waduh ini nggak mungkin lah, ini bahaya, ini gila gitu. Nanti kalau kakinya berdarah gimana? Nanti kalau belingnya tembus gimana gitu? Kalau belingnya nusuk kaki gimana? Nggak bisa jalan. Kalau harus dioperasi gimana? Kalau belingnya sampai masuk ke dalam kaki gimana? Kalau kakinya harus diamputasi gimana? Macam-macam ketakutan teman-teman ketika melakukan praktek, ketika harus melakukan praktek ini gitu. Tapi tidak sedikit juga teman-teman yang mengatakan, ya elah pensil doang gitu, gampang banget bisa dipatahin. Kalau cuma nanya satu pensil, 2 pensil pakai jari kelingking gampang banget gitu, pasti bisa gitu. Nah, sebenarnya teman-teman harus sadari, yang ingin saya sampaikan adalah poin pentingnya di situ. Apapun yang mau kita lakukan dalam praktek kita itu, sebenarnya yang mau kita uji di situ adalah cara berpikirnya teman-teman terhadap kejadian tersebut. Cara berpikir kita terhadap apa yang ingin kita kerjakan gitu. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau teman-teman katakan, itu bohong, pensilnya gampang dipatahkan, ya poin pentingnya di situ. Kita berharap teman-teman semua mengatakan pensilnya mudah dipatahkan, apapun alasannya. Jadi yang kita harapkan seperti itu, karena memang dari tiga praktek yang kita lakukan ini, menembus kentang dengan sedotan, jalan di atas beling, atau mematahkan pensil dengan jari kelingking, semua orang bisa melakukannya, setiap kita bisa melakukannya. Permasalahannya di sini adalah tidak semua dari kita mau melakukannya. Dengan alasan yang tadi gitu, dengan alasan yang bermacam-macam tersebut gitu. Jadi intinya semua kita bisa melakukannya. Untuk jalan di atas beling ada teorinya.
Kenapa kita bisa jalan di atas beling? Ada metodenya, ada tekniknya. Tapi sekali lagi, jangan pernah lakukan ini tanpa pengawasan ataupun orang-orang yang benar-benar ahli dan paham tentang teknik jalan di atas beling ini. Karena memang semua orang bisa, tapi harus tahu dulu bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, dan bagaimana sisi persiapannya gitu. Karena kalau kita asal praktek aja tanpa ada ilmu pengetahuan sama sekali, itu akan sangat membahayakan kita, benar gitu. Jadi kuncinya adalah memang bagaimana teman-teman berpikir gitu. Ketika teman berpikir bilang, ya ini bisa, ya ini mudah, ya ini gampang gitu. Nah poinnya itu, kita berharap teman-teman semua punya pola pikir yang seperti itu ketika melakukan ini. Karena kenapa? Ketika teman-teman berpikir seperti itu, maka pikiran tadi itu akan merespon imun di dalam tubuh kita, sehingga imun tubuh tadi ini juga akan mempengaruhi tubuh kita untuk sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi ketika teman-teman bilang, ya saya bisa, ya ini gampang banget, ya pensil ini nggak ada apa-apanya, jari saya lebih kuat, jari saya lebih keras gitu, saya hebat dan segala macam. Nah ini yang kita butuhkan, pola pikir seperti ini. Maka dengan punya pola pikir seperti ini akan mempengaruhi respon tubuh, tubuh pun akan melakukannya dengan maksimal. Nah sebaliknya, ketika teman-teman katakan ini tidak mungkin, nanti kalau jarinya sakit gimana, nanti kalau jarinya terkilir gimana, maka sebaliknya respon tubuh yang Anda dapat pun sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Anda merasa takut untuk jarinya terkilir, Anda merasa takut jarinya sakit, maka tubuh pun akan mencari cara agar Anda terhindar gitu. Otak akan merespon tubuh agar Anda terhindar dari kegiatan tersebut, agar Anda tidak merasa sakit, agar Anda tidak mengalami jari terkilir gitu, sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Nah, ini yang terjadi. Jadi poin penting kita di sini adalah kita ingin mengelola cara pikir Anda. Ya, kita pengen Anda berpikir yang terbaik, kita pengen Anda berpikir bisa. Jadi bukan pengen terlihat hebat, bukan pengen terlihat jago. Praktek ini tidak bertujuan untuk membuat Anda merasa sombong, angkuh karena Anda bisa jalan di atas beling, sementara teman-teman Anda mungkin belum pernah mempraktekannya. Bukan tujuannya ke situ, bukan. Jadi memang praktek jalan di atas beling atau matakan pensil ini hanya untuk mengelola pikiran Anda sendiri gitu. Kita akan melihat ketika Anda berpikir bisa, maka benar Anda akan bisa. Jika Anda berpikir tidak bisa, itu juga benar Anda tidak akan bisa, tergantung bagaimana Anda berpikir. Jadi di sini kita berharap setiap orang, setiap kita semua yang di sini, apapun yang hendak kita lakukan, maka berpikirlah untuk bisa dulu gitu. Bahkan orang-orang hebat, orang-orang yang sudah terbukti sukses, tidak pernah mengatakan bahwasannya apakah ini bisa dicapai atau apakah ini bisa dikerjakan, tapi mereka mengganti kalimatnya dengan kalimat bagaimana ini bisa dilakukan dan bagaimana ini bisa dicapai gitu. Ketika dia berkata tidak bisa, maka otaknya pun akan berhenti mencari caranya gitu. Tapi ketika dia berpikir bagaimana caranya agar bisa, maka otak akan terus berputar, otak akan terus bekerja untuk bagaimana mencari cara terbaik dalam melakukan aksi yang akan Anda lakukan. Jadi praktek-praktek terapi yang tadi kita lakukan sebenarnya hanya untuk mengelola pikiran Anda. Untuk Anda selalu berpikir bisa, untuk Anda selalu berpikir mampu, atau secara garis besar agar Anda selalu berpikir positif gitu. Mungkin teman-teman pernah melakukan deh gitu satu pekerjaan yang teman-teman sendiri ragu, ini apa bisa dilakukan ya? Atau mungkin teman-teman sudah katakan duluan ketika dikasih sebuah pekerjaan atau dikasih sebuah target, Anda bilang, ini nggak mungkin. Nah biasanya ketika Anda sudah katakan seperti itu, maka respon tubuh Anda, maka respon Anda pun akan selalu berkata tidak bisa, tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak mungkin gitu. Bahkan ketika ada sebuah kejadian dari apa yang Anda kerjakan, Anda akan selalu mencari pembenaran, mulai mengatakan, kan benar kan, sulit kan benar kan, nggak bisa gitu. Karena kenapa? Dari awal Anda sudah katakan ini tidak bisa, ini sulit, ini tidak mungkin gitu. Tapi ketika Anda berpikir positif, maka apapun yang akan Anda alami, apapun yang akan Anda
datang kepada Anda, maka Anda akan bisa menerimanya dengan baik gitu. Itu maka mungkin kenapa ada istilah ada hikmah dari setiap kejadian, dan kita bisa temukan hikmah itu ketika kita mulai berpikiran secara positif gitu. Jadi saya rasa itu. Jadi tidak ada hal-hal yang memang tidak ada hal-hal yang memang pengen ditunjukkan, tidak ada hal-hal yang memang di sini kita pengen menunjukkan kita lebih hebat, kita lebih baik, tidak. Pure praktek yang kita lakukan ini adalah untuk mengelola pikiran. Paling tidak di situ kita bisa mengalahkan mental block yang ada di dalam diri kita. Kita bisa membuang jauh-jauh perasaan tidak mungkin kita. Kita bisa membuang jauh-jauh perasaan tidak bisa kita sebelum kita mempraktekkan dan sebelum kita melakukannya. Jadi saya berharap dengan praktek ini, orang-orang yang pernah melakukan praktek, teman-teman yang pernah melakukan praktek ini mulai bisa melatih dirinya untuk selalu berpikir positif dalam hal apapun yang ingin kita kerjakan, baik itu sesuatu yang kita impikan ataupun respon kita terhadap orang lain. Akan sangat baik kalau kita selalu berpikir positif, sehingga energi-energi yang masuk ke dalam tubuh kita juga adalah energi-energi yang positif, bukan energi-energi yang sebaliknya. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan energi positif ya gitu? Bagaimana kita mendapatkan energi-energi positif tersebut? Maka mulailah dengan kita melemparkan energi-energi positif dari pikiran kita sendiri. Jadi buat teman-teman, ini rahasia kita. Kenapa kita lakukan praktek mematahkan pensil yang jari kelingking, jalan di atas beling, ataupun menembus kentang dengan sedotan. Poin penting kita adalah kita pengen di sini teman-teman mengalahkan mental block, mengalahkan rasa tidak mungkin yang ada di dalam dirinya, dan merubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang positif, pola pikir yang selalu mengatakan itu bisa, pola pikir yang selalu berusaha untuk bisa. Saya rasa demikian, ini yang bisa saya sampaikan tentang metode hipnoterapi yang kita lakukan. Terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe channel kita, dukung kita terus agar tetap semangat dalam membuat video-video tentang hipnoterapi, dan kita akan saling sharing dan saling belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.